Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan terkini nilai mata uang rupiah, kita telah terhubung dengan Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri. Selamat sore Mbak Reni. Mbak Eliza. Ya Mbak Reni, seperti apa ini kalau kita lihat pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika dan juga mata uang safe haven lain yang mengingat bahwa hari ini nampaknya rupiah berfluktuasi ya. Tadi sempat turun lalu kemudian saat ini naik. Nah ini bagaimana kondisi terkini untuk rupiah sendiri? Baik, benar Mbak Eliza. Jadi kalau kita lihat untuk hari ini, rupiah tadi pagi sempat menguat ya ke level 14.525. Namun kita perhatikan di perdagangan sesi siang maupun sampai sore ini, ternyata akhirnya mengalami depresiasi ya terhadap dolar. Jadi kita lihat posisi yang terkini itu ada di level 14.600 atau melemah sekitar 0,2%. Namun kita perhatikan juga selain rupiah, hari ini ternyata mata uang regional juga kompak ya melemah terhadap US dollar dengan rata-rata depresiasi itu sekitar 0,1 atau 0,3%. Jadi memang sideways kecenderungan dengan negatif ya untuk pergerakan hampir semua mata uang regional Asia ya terhadap US dollar pada pergerakan hari ini. Dari sisi sentimen sendiri kita lihat memang major currencies ini masih cukup unggul ya. Jadi kalau dari sisi US dollar sebagai safe haven currencies ini juga masih menjadi pilihan investor di tengah memang kondisi perekonomian global dan juga pasar finansial global masih penuh dengan ketidakpastian. Dan kita lihat dari sisi US dollar sendiri ini juga didukung oleh data-data ekonominya yang terakhir seperti sedikit membaiknya data penjualan rumahnya, kemudian tadi malam juga keluar angka pengangguran mingguannya yang ternyata sedikit membaik atau menurun begitu ya kalau untuk angka pengangguran. Kemudian dari sisi dalam negeri tampaknya saat ini investor juga masih mencemaskan tentang peningkatan jumlah kasus COVID baru di dalam negeri sehingga ini sedikit menekan mata uang rupiah juga ya untuk perdagangan akhir minggu ini. Oke, baik. Nah ini kalau tadi Anda katakan berarti pertambahan terkait dengan kasus COVID-19 ini menjadi salah satu sentimen juga. Lalu bagaimana pasar sebenarnya merespon sinyal positif dari uji vaksin Corona Bio Farma ini? Apakah ini cukup mempengaruhi atau menjadi sebuah sentimen positif? Benar, jadi kalau kita lihat dari lonjakan kasus COVID di dalam negeri ini kasus barunya masih terus naik ya, terutama di beberapa provinsi besar seperti DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur dan Jawa Barat. Kemudian kekhawatiran pasar ini juga akhirnya membuat perekonomian kita juga masih akan lama tampaknya akan recover, di mana dampak negatif juga terjadi di berbagai sektor industri juga. Nah terkait dengan uji coba vaksin yang saat ini sedang dilakukan tidak hanya di Indonesia sebenarnya tapi juga di hampir beberapa negara yang mengalami pandemi COVID-19 setidaknya uji coba klinis vaksin ini memberikan sedikit harapan ya ke depan dan mudah-mudahan kita akan dapat mengetahui hasilnya. Namun karena memang uji klinis ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu ya, jadi sepertinya market pun juga masih wait and see dan dampaknya ke pasar falas pun belum terlalu signifikan ya. Jadi kita nanti ini masih lihatlah ke depannya untuk hasil uji klinisnya ya Mbak. Oke, Mbak Reni kalau kita lihat seperti apa sebenarnya terkait dengan daya saing obligasi Indonesia terhadap emas dan juga dolar Amerika hingga saat ini Mbak Reni? Kalau kita lihat dari daya saing sendiri di situasi yang pandemik ini ya, di mana investor juga akan semakin picky ya dalam melihat opportunity terhadap instrumen-instrumen investasi sehingga investor pun biasanya akan memilih cenderung ke aset-aset safe haven atau yang dinilai aman gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini obligasi dan emas itu adalah salah satu safe haven yang juga diburu oleh investor. Jadi dengan yang terbaru kita lihat pergerakan atau tren yield obligasi yang menurun, artinya kenaikan harga obligasi itu terjadi. Begitu juga dengan harga emas ya, harga emas yang kemarin juga melonjak hampir 1 juta rupiah per gramnya untuk yang
murni ya. Jadi di sini kita lihat memang antara safe haven currencies, kemudian obligasi yang high quality dan emas ini saling membuka peluang bagi investor ya. Jadi investor akan memilih instrumen-instrumen ini yang dinilai karena masih relatif aman dan kemungkinan masih akan mendapatkan gain ke depannya. Oke, Mbak Reni, ini kita tahu pemerintah akan mengeluarkan terkait dengan surat berharga. Ini seberapa menariknya kah ini Anda melihatnya? Kalau dari sisi rilis atau isuan surat berharga yang terbaru, ini kan memang salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga ya untuk membantu pembiayaan dalam proses pemulihan ekonomi nasional maupun untuk nanti pembiayaan yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi COVID. Jadi dengan respon pasar sendiri kita lihat terhadap pasar obligasi ini masih cukup baik, apalagi ditambah dengan tren suku bunga yang saat ini masih rendah, kemudian kita juga melihat view ke depan untuk tingkat inflasi juga masih rendah, saya rasa untuk kinerja pasar obligasi pun masih cukup baik ya ke depannya gitu. Jadi untuk saat ini semoga nanti dana yang teraup dalam lelang obligasi itu achieve ya, sehingga ini juga akan dapat membantu dalam pembiayaan tentunya APBN, target APBN dan juga untuk dalam pembiayaan yang terkait dengan pandemi ini. Baik, terakhir Mbak Reni, seperti apa peluang rupiah untuk pekan depan? Untuk pekan depan sendiri kita lihat untuk prospek tentunya masih akan tergantung dari faktor eksternal karena biasanya di akhir bulan itu tidak terlalu banyak data domestik yang akan dirilis. Jadi untuk dari dalam negeri kita masih akan memperhatikan bagaimana perkembangan COVID, kasus COVID-nya, kemudian juga terkait dengan proses uji klinis vaksin. Namun dari eksternal kita bisa antisipasi beberapa data yang cukup penting. Di antaranya ada data consumer confidence-nya Amerika Serikat dan juga data-data pabrikan atau durable goods-nya Amerika Serikat. Dan juga akan ada agenda minggu depan yaitu FOMC meeting Juli, di mana kita juga di sini view-nya sepertinya The Fed belum akan mengubah tone kebijakannya, jadi masih akan tetap dovish, artinya Fed Fund Rate juga masih akan tetap dipertahankan di level 0 sampai 0,25%. Jadi ini mungkin adalah beberapa sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan falas pekan depan. Dan kita lihat untuk rupiah sendiri pun pekan depan akan ada potensi bergerak kembali di kisaran 14.500 sampai 14.700 per US dollar. Baik, terima kasih Mbak Reni atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri.